Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Safitri dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faraid atau kewarisan. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian. Kedua, latar belakang syariatkan faraid. Ketiga, beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. Keempat, sebab-sebab waris mewarisi. Kelima, sebab-sebab tidak mendapat warisan. Keenam, rukun dan syarat waris mewarisi. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Pengertian. Faraid ialah bentuk jamak dari faridah, artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syar'ah adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu waris ialah kajian fikih yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan warisan. Sedangkan ilmu faraid ialah ilmu tentang harta warisan, hukum yang berkenaan dengan harta warisan, serta tata cara menghitung pembagian harta warisan itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. B. Latar belakang disyariatkan faraid. Sebab turunnya perintah pembagian kewarisan ini ialah jawaban atas peristiwa yang menimpa istri Sa'ad ibnu Arabi yang melapor kepada Rasulullah atas tindakan paman putrinya yang mengambil seluruh harta peninggalan suaminya sehingga dia tidak dapat membiayai putrinya. C. Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. Sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris, ada 4 hal yang wajib dilakukan ahli waris. Yang pertama, itu dikeluarkan zakatnya 2,5% hartanya. Harta warisan berupa properti tidak dikenakan pajak jika bukan untuk diperdagangkan. Tetapi jika properti disewakan, maka hasil penyewaannya dikenakan zakat jika telah mencapai nisab baik secara terpisah atau digabungkan dengan uang dan barang dagangan yang lain miliknya. Dan jika warisan yang tinggalkan berbentuk kendaraan dan perabotan, tetapi hanya untuk dipakai oleh diri sendiri, tanpa ada niat untuk dijual atau disewakan, maka benda tersebut tidak terkena zakat. Yang kedua, itu dikeluarkan biaya pengurusan jenazah. Mengeluarkan biaya untuk pengurusan si mayat atau disebut dengan tajhizul janazah. Yang dimaksud dengan tajhizul janazah mulai dari pengurusan biaya sakit, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan terakhir menguburkan. Seluruh biaya yang timbul dari pengurusan tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketiga, ditunaikan wasiatnya. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. Yang pertama, orang yang diberi wasiat haruslah seorang muslim dan berakal sehat. Yang kedua, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwariskan. Selanjutnya, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram. Misal, meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. Keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat, dan jika dia menolak, maka wasiat itu batal dan setelah penolakan orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan. Dalam ketentuan hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewariskan lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya. Sementara orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Dan yang terakhir, dibayar hutangnya. Kewajiban melunasi hutang dilakukan oleh orang yang berhutang sendiri. Orang lain tidak berkewajiban melunasi hutang si mayat. Untuk itu, keluargalah yang berkewajiban sebatas pada melaksanakan pembayaran hutang tersebut. Pelunasan hutang di atas diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika harta yang ditinggalkan kurang, keluarga tidak berkewajiban untuk melunasi hutang si mayat. Keluarga hanya memiliki kewajiban moral untuk melunasi. Untuk itu, di Indonesia biasanya sebelum acara pemakaman selalu dari pihak keluarga menyampaikan kesiapan untuk melunasi seluruh hutang pewaris. D. Sebab-sebab waris mewarisi. Seseorang dapat waris mewarisi disebabkan adanya hubungan 1. Perkawinan.
Hubungan perkawinan di sini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal, begitupun sebaliknya. Suami juga dapat mewarisi harta peninggalan dari istrinya yang sudah meninggal. Saling mewarisi yang disebutkan oleh perkawinan ini tentu memiliki syarat agar dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan. Di antaranya yaitu perkawinan yang sah atau perkawinan yang masih utuh. Maksudnya ialah perkawinan tersebut masih ada keterikatan yang jelas antara suami maupun istri pada saat warisan tersebut dibagikan. Yang kedua, kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan ialah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan, serta anak-anak dari para saudara tersebut, baik sekandung maupun seayah, termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya seperti anak laki-laki dan perempuan serta cucu dari laki-laki maupun anak perempuan. Yang ketiga itu wala. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, ia berhak mewarisi harta mantan hamba sahaya itu. Dan yang keempat itu hubungan Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya, maka harta tinggalannya diserahkan kepada Baitul Ma'al untuk dikelola kemaslahatan umat Islam. Sebab-sebab tidak mendapat warisan. Ada beberapa sebab yang menghalangi seseorang itu mendapat warisan. Yang pertama itu perbudakan. Yang kedua itu pembunuhan. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan. Sedangkan hubungan kekerabatan itu salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. Namun demikian, orang yang dibunuh bisa menerima warisan dari orang yang membunuhnya. Misal, seorang anak melukai orang tuanya untuk dibunuh. Sebelum sang orang tua benar-benar meninggal, ternyata si anak lebih dahulu meninggal. Pada kondisi seperti ini, orang tua yang dibunuh tersebut bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan anak tersebut meskipun pada akhirnya orang tua tersebut meninggal dunia juga. Yang ketiga, berlainan agama. Orang kafir tidak mewarisi orang Islam, demikian sebaliknya. Meskipun di antara mempunyai hubungan nasab, orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam, juga sebaliknya. Seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam. Yang keempat, ialah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu tidak bisa mendapat warisan. Dan 5. Berbeda negara. Setiap warga negara wajib tunduk patuh pada perundang-undangan negaranya dan melarang pewarisan terhadap warga negara asing. Negara antara orang non-muslim itu menjadi penghalang mewarisi antar mereka karena terputusnya isham dan tidak adanya perwalian. Padahal tidak adanya perwalian tersebutlah yang justru menjadi alasan untuk saling waris mewarisi. F. Rukun dan syarat waris mewarisi. Yang pertama itu rukun waris mewarisi. A. Ma'urud atau tirkah, ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. B. Mewaris, ialah orang yang meninggal, mati hakiki atau hukmi. Yang C. Waris, ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris. Yang kedua, syarat waris mewarisi. A. Matinya mewaris. B. Hidupnya waris. C. Tidak adanya penghalang mewarisi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ilmu ini telah banyak dilupakan bahkan ditinggalkan oleh umat Islam ini. Karena tidak lagi menjadi perhatian umat, maka banyak terjadi sengketa yang menjurus keributan dalam keluarga karena pembagian harta tidak lagi mengacu pada aturan ilmu faraid yang langsung bersumber dan diatur oleh Allah untuk kemaslahatan. Demikianlah penjelasan mengenai kewarisan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.